Namaku Nisa. Umurku saat ini 24 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di daerah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Aku adalah anak tunggal di keluargaku. Ayahku sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu karena penyakit jantung bawaan. Semenjak kejadian itu, aku hanya hidup berdua bersama ibuku. Ibuku adalah seorang pedagang nasi pecel di pinggir jalan raya desa kami. Kehidupan kami sangat miskin, tetapi kami selalu bersyukur kepada Allah atas semua rezeki yang kami terima setiap hari. Setelah lulus dari tingkat sekolah menengah atas di Pacitan, aku memutuskan untuk pergi merantau ke kota Surabaya. Aku ingin mencari pekerjaan dengan gaji tetap agar bisa membantu kehidupan ibuku di desa. Di kota Surabaya, aku mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko pakaian. Gaji setiap bulan yang aku terima hanya sebesar Rp1.500.000. Uang itu aku pakai untuk membayar sewa kamar indekos, membeli makanan sehari-hari, dan sisa uang selalu aku kirimkan untuk ibuku. Alhamdulillah, meskipun penghasilanku kecil, aku merasa sangat bersyukur. Namun, masalah besar datang bulan lalu. Ibuku tiba-tiba pingsan saat sedang berjualan. Tetangga desa membawa ibuku ke pusat kesehatan tingkat desa. Dokter menyuruhku membawa ibu ke rumah sakit besar di Surabaya karena penyakit ibu sangat parah. Aku langsung meminta izin libur bekerja dan membawa ibu ke rumah sakit umum kota Surabaya. Saat ini, aku duduk di kursi besi ruang tunggu rumah sakit. Tanganku memegang keras kertas tagihan rumah sakit. Ibu sedang terbaring di dalam ruang ICU. Sudah 3 hari ibu tidak sadar sama sekali. Dokter bilang ibu mengalami pendarahan otak dan harus segera masuk ruang operasi. Biaya operasi itu sangat besar, yaitu Rp50 juta. Uang tabunganku sudah benar-benar habis. Aku melihat orang-orang berjalan melewati tempat dudukku. Ada keluarga pasien yang membawa bingkisan makanan. Ada perawat berseragam putih yang mendorong kursi roda. Aku duduk sendirian. Aku tidak tahu harus meminjam uang Rp50 juta kepada siapa. Aku sudah datang ke rumah tetangga di desa kami di Pacitan untuk meminjam uang. Tetapi mereka juga orang miskin. Tidak ada satupun tetangga yang memiliki uang puluhan juta rupiah. Ya Allah, tolong aku. Bisikku pelan. Aku mengusap wajahku dengan kedua tanganku yang bergetar. Aku harus mencari pekerjaan baru dengan gaji yang sangat besar. Pekerjaan lamaku di toko pakaian tidak akan pernah cukup untuk membayar biaya rumah sakit ibuku. Aku berdiri dari kursi ruang tunggu. Aku berjalan perlahan keluar dari pintu gedung rumah sakit. Aku berjalan menuju halte bus kota yang ada di seberang jalan raya. Aku naik bus kota nomor 5. Aku turun di depan sebuah kantor agen penyalur tenaga kerja di pusat kota Surabaya. Temanku pernah memberitahu alamat tempat ini minggu lalu. Dia bilang tempat ini menyalurkan pekerja rumah tangga untuk keluarga yang sangat kaya raya dengan tawaran gaji yang sangat tinggi. Aku berjalan masuk ke dalam kantor agen tersebut. Ruangannya sempit dan udara terasa sangat panas. Aku harus antri berdiri di belakang 10 orang perempuan lain. Setelah 2 jam antri, seorang petugas laki-laki memanggil namaku. Aku berjalan masuk ke dalam ruangan manajer agen. Manajer itu adalah seorang wanita berumur sekitar 50 tahun. Dia membaca selembar surat lamaran kerjaku di atas mejanya. "Kamu butuh uang dengan waktu cepat?" Tanyanya langsung sambil menatap wajahku. "Iya, Nyonya. Ibu saya sedang kritis di dalam ruang ICU. Saya butuh biaya besar untuk operasi ibu saya segera." Jawabku dengan suara pelan namun sangat tegas. Wanita itu mengangguk dan meletakkan kertasku kembali ke atas meja. "Saya memiliki satu tawaran pekerjaan. Gaji setiap bulan sangat besar. Kamu akan dibayar Rp15 juta setiap bulan. Tapi syaratnya sangat berat. Kamu harus bersedia tinggal di rumah majikan setiap hari. Kamu tidak boleh banyak bertanya tentang urusan pribadi majikanmu.
Kamu harus memiliki mental yang kuat karena majikanmu ini sangat galak dan suka marah. Banyak pekerja yang tidak kuat lalu minta berhenti padahal mereka baru bekerja 2 hari. Aku tidak berpikir lama. Uang 15 juta rupiah itu sangat besar. Jika aku bekerja selama 3 bulan, aku bisa membayar lunas semua biaya operasi ibuku. Saya bersedia, Nyonya. Saya akan mengerjakan apa saja asalkan saya bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya pengobatan ibu saya. Kataku dengan sangat yakin. Baiklah kalau kamu sudah yakin. Kamu akan mulai bekerja besok pagi hari. Kamu akan bekerja di rumah Tuan Baskara. Dia adalah seorang pengusaha properti yang sangat kaya di daerah Surabaya Barat. Dia adalah seorang pria duda. Istrinya meninggal dunia 1 tahun yang lalu karena kecelakaan lalu lintas. Semenjak kejadian itu, Tuan Baskara berubah menjadi pria yang sangat kasar, dingin, dan tertutup. Tugas utamamu adalah membersihkan seluruh rumahnya yang sangat besar dan memastikan semua keperluan pribadinya sudah siap sebelum dia berangkat ke kantor. Wanita manajer itu memberikan selembar kertas putih berisi alamat rumah Tuan Baskara. Aku menerima kertas itu dengan kedua tanganku dan mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya pukul 6 pagi, aku membawa 1 tas besar berisi semua pakaianku. Aku naik ojek motor menuju alamat yang ada di kertas. Motor ojek berhenti tepat di depan sebuah rumah yang sangat mewah di kawasan perumahan elit. Pagar rumah itu sangat tinggi dan terbuat dari besi tebal berwarna hitam gelap. Halamannya sangat luas dan memiliki banyak pohon besar. Tetapi rumah ini terlihat sangat gelap dan sunyi. Tidak ada suara orang berbicara atau suara televisi dari dalam. Rumah ini benar-benar sangat sepi. Aku menekan bel rumah di dinding dekat pintu gerbang. Seorang petugas keamanan laki-laki membuka pintu gerbang untukku. Dia menyuruhku masuk dan mengantarku berjalan menuju pintu utama rumah. Pintu utama itu terbuat dari kayu jati asli. Pintu itu terbuka dari dalam. Di dalam rumah, aku disambut oleh seorang perempuan tua yang bertugas sebagai kepala pelayan. Namanya Bei Inah. Wajah Bei Inah terlihat sangat tegang dan tidak ada senyum sama sekali di wajahnya. "Kamu pekerja baru yang bernama Nisa?" tanya Bei Inah sambil menatap wajahku. "Iya, Bei," jawabku dengan sopan. "Tinggalkan tasmu di sini dan ikuti aku sekarang," perintah Bei Inah dengan suara datar. Bei Inah mengajakku berjalan keliling melihat bagian dalam rumah. Rumah ini sangat luas. Lantainya terbuat dari batu marmer yang sangat bersih dan mengkilap. Ada banyak sekali ruangan besar. Semuanya bersih dan rapi. Tetapi hawa di dalam rumah ini terasa sangat dingin. Lampu-lampu ruangan dibiarkan mati sehingga bagian dalam rumah terasa gelap. "Dengarkan aturan rumah ini baik-baik, Nisa," kata Bei Inah saat kami berhenti berdiri di depan sebuah pintu kayu ruangan kerja. "Tuan Baskara sangat benci dengan suara keributan. Saat kamu membersihkan barang-barang di dalam rumah, kamu tidak boleh menimbulkan suara bising. Barang-barang di dalam rumah ini tidak boleh bergeser letaknya. Jika kamu memindahkan barang dan lupa mengembalikannya ke posisi semula, Tuan Baskara akan sangat marah kepadamu. Jadwal sarapan untuk Tuan Baskara adalah jam 6 pagi tepat. Jadwal makan malam adalah jam 7 malam tepat. Kamu tidak boleh terlambat menghidangkan makanan di meja makan walaupun hanya terlambat 1 menit. Dan aturan paling penting, kamu dilarang keras masuk ke dalam kamar tidur mendiang istrinya di lantai 2. Kamu mengerti semua aturan ini?" "Saya mengerti, Bei. Saya akan mematuhi semua aturan yang berlaku," jawabku sambil mengingat semua pesan Bei Inah di dalam ingatanku. Setelah berkeliling, Bei Inah langsung menyuruhku mulai bekerja. Tugasku hari ini adalah membersihkan seluruh kaca jendela di lantai 1 dan mengepel lantai dapur. Aku bekerja secara terus-menerus dari pagi hingga sore hari. Aku tidak berani istirahat lama karena aku takut berbuat kesalahan pada hari pertamaku bekerja. Menjelang malam hari, tepat jam 6 sore,
pintu utama rumah terbuka. Tuan Baskara pulang dari kantor. Aku sedang mengelap debu di meja ruang tamu saat dia berjalan masuk. Tuan Baskara adalah pria berbadan tinggi dan tegap. Dia memakai jas kerja mahal berwarna hitam. Wajahnya memang tampan, tetapi raut wajahnya sangat kaku. Matanya menatap lurus ke arah depan dengan pandangan sangat tajam. Dia berhenti melangkah dan menoleh ke arah tempat aku berdiri. Aku langsung menundukkan kepalaku ke bawah. Aku merasa sangat gugup dan takut. "Kamu pekerja rumah tangga baru dari agen penyalur tenaga kerja itu?" tanyanya kepadaku. Suaranya terdengar sangat berat dan sangat dingin di telingaku. "Iya, Tuan. Nama saya Nisa," jawabku dengan suara sangat pelan. "Saya tidak butuh tahu siapa namamu," ucap Tuan Baskara dengan nada suara kasar. "Saya hanya menuntut hasil kerja yang sempurna. Saya sudah membayar mahal agen penyalur untuk mendapatkan pekerja yang bisa membuat rumah saya selalu bersih dan tenang. Jangan pernah kamu membuat kesalahan di dalam rumah saya. Saya benci melihat orang yang lambat bekerja. Jika kamu merusak barang atau membuat keributan, hari itu juga kamu langsung saya usir keluar dari rumah ini." Perkataan Tuan Baskara sangat tajam dan menyakiti perasaanku. Tetapi aku menahan diri untuk tidak membantah. Aku tidak boleh marah. "Baik, Tuan. Saya berjanji akan bekerja dengan maksimal setiap hari," jawabku sambil tetap menundukkan kepala. Tuan Baskara tidak berbicara lagi. Dia berjalan cepat melewatiku dan menaiki anak tangga menuju lantai 2. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara bantingan pintu kayu yang sangat keras dari lantai atas. Tuan Baskara menutup pintu kamarnya dengan kasar. Aku bernapas panjang. Apa yang dikatakan manajer agen itu memang benar nyata. Tuan Baskara adalah majikan yang sangat kasar dan tidak memiliki rasa ramah sedikit pun. Malam harinya, setelah aku selesai mencuci semua piring kotor sisa makan malam, aku masuk ke dalam kamarku. Kamarku terletak di bagian belakang rumah dekat garasi mobil. Kamar ini berukuran kecil, hanya berisi satu kasur tidur dan satu lemari pakaian kayu. Aku duduk di tepi kasur. Seluruh badanku terasa sangat sakit dan pegal setelah bekerja 1 hari penuh tanpa ada jam istirahat yang cukup. Aku mengambil telepon genggamku dari dalam tas. Aku menekan tombol nomor telepon rumah sakit untuk menghubungi perawat jaga yang merawat ibuku. "Halo, suster. Ini saya Nisa. Bagaimana kondisi ibu saya malam ini?" tanyaku dengan perasaan yang sangat cemas. "Kondisi ibumu belum ada perubahan yang baik, Mbak Nisa. Beliau masih belum sadar di dalam ruang ICU. Alat bantu medis masih terpasang. Mbak Nisa harus sabar dan terus berdoa kepada Allah," jawab perawat dari sambungan telepon. "Tolong terus awasi ibu saya, suster. Saya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Saya sedang berusaha keras mengumpulkan uang untuk membayar biaya operasi ibu saya," kataku memberikan penjelasan. "Baik, Mbak. Kami akan merawat ibumu sebaik mungkin di rumah sakit ini," balas perawat itu lalu panggilan telepon terputus. Aku meletakkan telepon genggamku di atas kasur. Aku merebahkan tubuhku perlahan-lahan. Pikiranku sangat kacau. Aku memikirkan ibuku yang terbaring sakit sendirian di ruang ICU tanpa ada keluarga yang menemani. Aku ingin sekali memegang tangan ibu. Di sisi lain, aku memikirkan hari-hari yang sangat berat yang harus aku lalui di dalam rumah ini. Sikap Tuan Baskara yang sangat dingin membuat mentalku tertekan. Berada di dalam rumah yang sangat besar ini terasa sama seperti hidup di dalam penjara. Aku membuka tas pakaianku dan mengambil sebuah kertas foto berukuran kecil. Itu adalah foto diriku bersama ibuku saat aku masih duduk di bangku sekolah dulu. Di dalam foto itu, ibuku tersenyum sangat lebar kepadaku. Aku memandang wajah ibuku di lembaran foto itu. Mataku mulai meneteskan air mata, tetapi aku segera menghapus air mata itu dengan tanganku. Aku melarang diriku untuk menangis terus-menerus.
Aku harus kuat. Aku membuat janji di dalam hatiku. Aku akan bertahan bekerja di dalam rumah Tuan Baskara. Walaupun Tuan Baskara sangat galak dan menakutkan, aku tidak akan mundur. Aku akan menerima semua bentakan dari Tuan Baskara setiap hari. Semua rasa sakit hati ini aku lakukan hanya demi ibuku. Besok pagi, aku harus bangun tepat jam 4 pagi untuk memasak bahan sarapan untuk Tuan Baskara. Aku akan membuktikan kepada Tuan Baskara bahwa aku bisa melakukan pekerjaan rumah tangga ini dengan sempurna tanpa celah. Pukul 11 malam, aku menutup mataku untuk tidur. Namun suara langkah kaki yang keras terdengar dari lantai 2. Tuan Baskara sepertinya belum tidur malam ini. Dia berjalan mondar-mandir di atas sana dengan suara langkah kaki yang berat. Suasana rumah ini membuat dadaku terasa sesak. Ini baru hari pertamaku bekerja, dan aku tidak tahu apakah tubuhku dan mentalku sanggup bertahan menghadapi Tuan Baskara di hari-hari selanjutnya. Aku hanya bisa berdoa memohon kekuatan kepada Allah setiap waktu. Aku membuka mata saat jam alarm kecil di samping tempat tidurku berbunyi. Jam menunjukkan pukul 4 pagi tepat. Suasana di luar kamarku masih sangat gelap gulita. Udara pagi kota Surabaya terasa sangat dingin menembus kulitku. Aku segera bangun dari atas kasur dan berjalan menuju kamar mandi kecil di dekat garasi. Aku menyalakan keran air dan mandi. Setelah selesai membersihkan badan, aku memakai seragam pekerja rumah tangga yang sudah disiapkan oleh Bei Inah kemarin. Seragam itu berupa atasan kemeja lengan pendek berwarna putih bersih dan celana panjang berbahan kain berwarna hitam. Aku mengikat rambutku dengan rapi ke arah belakang. Aku berjalan pelan keluar dari kamar dan menuju dapur utama rumah Tuan Baskara. Dapur ini berukuran sangat besar. Peralatan memasak di sini sangat modern dan terbuat dari bahan besi tahan karat yang sangat tinggi harganya. Sesuai jadwal yang diberikan oleh agen penyalur dan Bei Inah, Tuan Baskara harus menyantap sarapan pagi tepat jam 6 pagi setiap hari. Aku mengambil wajan besar dan memanaskan minyak goreng. Pagi ini aku memilih untuk memasak nasi goreng daging sapi cincang. Aku memotong bawang merah, bawang putih, dan sayuran dengan sangat hati-hati agar pisau tidak mengenai jariku. Aku juga harus membuat secangkir kopi hitam panas. Bei Inah masuk ke dalam area dapur pada jam 5 pagi. Dia langsung berdiri di sampingku. Dia mengawasi seluruh proses memasak yang aku lakukan dengan mata yang sangat teliti. Dia menegurku jika suara sutil yang bersentuhan dengan wajan terdengar terlalu keras. Aku harus memasak dalam keadaan nyaris tanpa suara. Jam 6 pagi kurang 10 menit. Aku membawa piring berisi nasi goreng dan cangkir berisi kopi hitam panas menuju ruangan makan. Aku menata piring dan cangkir kopi itu di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati tebal. Tuan Baskara turun dari tangga lantai 2 tepat jam 6 pagi. Dia memakai setelan pakaian kerja yang sangat rapi. Kemejanya disetrika dengan sangat halus tanpa ada lipatan yang salah. Wajahnya terlihat sangat lelah, seolah dia tidak tidur sama sekali semalaman. Dia menarik kursi dan duduk di depan meja makan tanpa mengucapkan satu kata pun kepadaku atau kepada Bei Inah. Aku berdiri diam di sudut ruangan makan sambil menundukkan kepalaku dalam-dalam. Tuan Baskara mengambil sendok besi dan memasukkan nasi goreng buatanku ke dalam bibirnya. Baru satu suap dia mengunyah makanan itu. Dia langsung membanting sendok ke atas meja kayu dengan tenaga yang sangat kuat. Suara bantingan sendok itu sangat keras dan bergema di seluruh ruangan besar itu. Tubuhku langsung terkejut. "Nisa." Suara Tuan Baskara terdengar sangat keras memanggil namaku. Nadanya penuh dengan kemarahan. "Iya, Tuan," jawabku sambil berjalan perlahan mendekati ujung meja makan. Tanganku bergetar menahan rasa takut yang luar biasa. "Siapa yang mengajarimu memasak makanan seasin ini?" bentak Tuan Baskara sambil menatap tajam ke arah wajahku. Matanya melotot marah kepadaku. "Dan kopi ini. Suhu kopi ini terlalu panas.
Saya sudah menyuruh Bei Inah untuk memberitahu seluruh pekerja baru bahwa saya tidak suka minuman kopi yang panasnya bisa membuat lidah saya melepuh. Kamu tidak punya otak atau kamu memang sengaja ingin membuat saya marah di pagi hari? Tubuhku semakin bergetar mendengar bentakan kasarnya. Aku langsung menundukkan punggungku berkali-kali untuk meminta maaf. Maafkan saya, Tuan. Saya benar-benar tidak bermaksud membuat Tuan marah. Saya akan segera mengambilkan piring baru dan mengganti makanan serta minuman Tuan Baskara dengan yang baru sekarang juga, kataku dengan nada memohon. Tuan Baskara berdiri dari kursi makannya dengan gerakan sangat kasar. Tidak perlu. Selera makan saya sudah hilang sepenuhnya karena kebodohanmu bekerja. Dia menolak tawaranku dengan suara yang sangat dingin. Dia berjalan cepat mengambil tas kerja kulit miliknya di atas meja kecil dan langsung berjalan pergi keluar rumah. Dia membuka pintu utama rumah dan membantingnya dari luar. Beberapa saat setelah itu, aku mendengar suara mesin mobil mewahnya menyala dan keluar dari halaman depan rumah dengan kecepatan tinggi. Bei Inah mendekatiku dan menyuruhku segera membereskan makanan yang tidak dimakan itu. Aku menelan ludah yang terasa sangat pahit. Pekerjaan ini memberikan tekanan mental yang jauh lebih berat daripada beban pekerjaan fisik. Membersihkan rumah mewah ini benar-benar menguras seluruh tenaga di dalam tubuhku. Lantai satu rumah ini memiliki 5 ruangan besar yang saling terhubung, 1 ruang perpustakaan pribadi yang dipenuhi lemari buku tinggi, dan 1 ruang olahraga. Aku harus menyapu debu dan mengepel seluruh lantai batu marmer itu sampai benar-benar bersih dan mengkilap. Aku dilarang memakai mesin penyedot debu otomatis saat Tuan Baskara ada di rumah, jadi aku harus menggunakan alat sapu biasa dengan gerakan yang sangat pelan agar tidak menimbulkan suara bising. Saat waktu masuk siang hari, aku mendapat tugas baru dari Bei Inah untuk membersihkan lorong panjang di lantai 2. Di ujung lorong sana terdapat 1 pintu kayu besar yang selalu terkunci rapat. Bei Inah memberitahu aku bahwa itu adalah kamar tidur mendiang istri Tuan Baskara. Tidak ada 1 orang pun yang boleh masuk ke dalam kamar itu, kecuali Tuan Baskara sendiri. Aku membersihkan debu di lantai depan pintu itu dengan sangat hati-hati. Aku tidak berani menyentuh gagang pintunya. Pikiranku harus fokus. Tugasku berada di sini hanya untuk bekerja membersihkan rumah dan mendapatkan uang 50 juta rupiah untuk biaya operasi ibuku di rumah sakit. Sore harinya, saat aku mendapatkan jam istirahat selama 1 jam, aku duduk sendirian di lantai dekat garasi mobil. Aku mengeluarkan telepon genggam dari saku celanaku. Aku kembali menekan nomor telepon Rumah Sakit Umum Kota Surabaya. Jantungku selalu berdebar sangat kencang dan telapak tanganku berkeringat dingin setiap kali mendengarkan nada sambung telepon berbunyi. Halo, Suster. Ini saya Nisa, anak dari pasien di ruang ICU. Bagaimana kondisi ibu saya pada sore hari ini? Tanyaku dengan nada sangat khawatir. Mbak Nisa, kondisi ibumu mendadak menurun sangat drastis sejak siang ini. Detak jantung ibumu sempat melemah. Dokter jaga sudah memberikan cairan obat tambahan dengan dosis yang tinggi melalui selang infus, tetapi ibumu masih belum sadar dan berjuang keras di dalam ruang ICU. Dokter berpesan agar Mbak Nisa harus segera menyiapkan mental dan biaya untuk kondisi paling buruk. Jika operasi pendarahan otak tidak segera dilakukan dalam minggu ini, nyawa ibumu bisa jadi tidak akan terselamatkan. Jelas perawat itu dari ujung telepon. Penjelasan panjang dari perawat itu membuat dunia di sekitarku terasa gelap gulita. Kepalaku terasa sangat pusing. Aku memohon sambil menangis kepada perawat itu agar pihak rumah sakit terus menjaga dan tidak membiarkan ibuku kesakitan. Setelah panggilan telepon itu ditutup, aku menangis sejadi-jadinya di sudut ruangan garasi yang sepi. Aku menghantamkan tanganku ke bagian dadaku sendiri. Aku merasa menjadi anak perempuan yang sangat tidak berguna. Aku belum mendapatkan gaji uang sepeser pun karena ini baru hari keduaku bekerja di rumah Tuan Baskara. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang sebesar 50 juta rupiah dalam waktu kurang dari 1 minggu? Jika aku keluar dari pekerjaan ini,
aku malah tidak akan mendapatkan uang sama sekali. Aku merasa sangat putus asa. Malam harinya, cuaca berubah menjadi buruk. Hujan turun dengan sangat deras membasahi seluruh jalanan kota Surabaya. Petir menyambar beberapa kali. Jam dinding besar di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat. Pintu depan rumah terbuka. Tuan Baskara baru saja tiba di rumah dari kantornya. Pakaian kerja mahalnya basah kuyup terkena air hujan dari luar. Wajahnya terlihat sangat kusut, rambutnya berantakan, dan matanya merah. Bei Ina sudah masuk ke kamarnya untuk tidur sejak jam 9. Jadi hanya aku sendiri yang bertugas menyambut kepulangan Tuan Baskara di dekat pintu. Selamat malam, Tuan Baskara. Apakah Tuan ingin saya panaskan air hangat di kamar mandi sekarang? Tanyaku dengan suara pelan sambil menundukkan pandanganku. Tuan Baskara tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Dia terus berjalan maju dengan langkah kaki yang terhuyung-huyung melewati tubuhku. Bau minuman keras yang menyengat tercium jelas dari tubuhnya. Mendadak tubuh Tuan Baskara menabrak sudut sebuah meja hias kecil yang terbuat dari kayu di dekat batas anak tangga lantai 1. Sebuah vas bunga besar yang terbuat dari kaca jatuh membentur lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu terdengar sangat keras di tengah rumah yang sepi. Tanah tanaman dan genangan air dari dalam vas berhamburan mengotori lantai yang baru saja aku pel tadi sore. Tuan Baskara diam berdiri menatap pecahan kaca itu. Tubuhnya perlahan-lahan merosot ke bawah dan dia duduk bersandar pada dinding di dekat meja. Aku sangat kaget melihat majikanku duduk di lantai. Aku segera berlari mendekati tubuhnya dan berjongkok untuk mengambil potongan pecahan kaca yang berserakan dengan kedua telapak tanganku. Biar saya yang membersihkan seluruh pecahan kaca ini. Tuan Baskara sebaiknya segera ganti baju yang kering agar Tuan tidak jatuh sakit. Kataku terus terang sambil tanganku bergerak cepat mengambil pecahan kaca tajam ke atas selembar kertas tebal. Tiba-tiba tangan kanan Tuan Baskara bergerak maju dan memegang pergelangan tangan kiriku dengan cengkeraman yang sangat kuat. Jari-jarinya menekan kulit pergelangan tanganku sehingga terasa sakit. Aku langsung berhenti bergerak dan menatap wajahnya karena terkejut. Tuan Baskara tidak sedang melihat pecahan kaca. Dia menatap wajahku, namun tatapan matanya terlihat sangat kosong dan dipenuhi air mata yang mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Tuan Baskara yang sangat kejam dan selalu pemarah itu kini menangis terseduh-seduh layaknya orang yang benar-benar kehilangan arah hidupnya. Kenapa kamu pergi meninggalkanku sendirian di dunia ini? Kenapa kamu tidak mengajakku pergi bersamamu sekalian? Gumam Tuan Baskara dengan suara yang bergetar hebat. Dia berbicara sendiri. Dia tidak sedang berbicara kepadaku. Tatapannya menembus diriku. Dia sedang meratapi kepergian mendiang istrinya. Melihat pria kaya raya yang biasanya bersikap sangat kasar itu kini menangis lemah di depanku, membuat rasa takutku sedikit berkurang. Aku melihat sisi manusia biasa dari seorang Tuan Baskara. Di balik sikap luarnya yang sangat keras, dingin, dan suka membentak para pekerja rumah tangganya, dia ternyata adalah seorang pria yang menyimpan rasa sakit hati yang teramat dalam karena ditinggal mati oleh wanita yang dia cintai. Tanganku kanan yang sedang memegang satu pecahan kaca tajam, tanpa sadar tertekan kuat. Ujung tajam kaca itu menggores kulit telapak tanganku. Darah segar berwarna merah menetes dari telapak tanganku jatuh mengenai lantai marmer putih. Tetapi aku tidak berani bersuara atau mengeluh sakit. Aku membiarkan Tuan Baskara terus memegang pergelangan tanganku dengan kuat, sambil dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menangis dalam keheningan malam. Kejadian malam itu mengubah jalan pikiranku. Di dalam rumah mewah yang dingin ini, ternyata bukan hanya diriku saja yang sedang menderita menahan beban hidup. Tuan Baskara juga sedang hancur. Namun, kondisi darurat ibuku memaksaku berpikir jauh. Malam itu, di dalam pikiranku, aku mulai mencari cara untuk memberanikan diri meminta pinjaman uang awal sebesar 50 juta rupiah kepada Tuan Baskara.
Meskipun aku sadar penuh bahwa keputusanku ini berpotensi besar membuatku diusir dari rumah ini besok pagi. Pagi hari ketiga di rumah Tuan Baskara dimulai dengan rasa sakit yang kuat di telapak tangan kiriku. Pecahan kaca semalam meninggalkan luka sobek yang cukup dalam di kulitku. Aku bangun jam 3:30 pagi. Suasana di luar kamarku masih sangat gelap. Udara kota Surabaya terasa sangat dingin di kulitku. Aku duduk di tepi kasur sambil mengoleskan obat merah ke atas lukaku. Rasa perih terasa di lukaku saat cairan obat itu mengenai kulit yang terbuka. Aku mengambil sehelai kain perban putih dan membalut telapak tanganku dengan rapat. Aku harus menyembunyikan luka ini dari Bei Inah agar dia tidak marah kepadaku. Aku berjalan keluar menuju dapur utama. Lampu dapur yang terang membuat mataku sedikit sakit. Bei Inah belum bangun dari tidurnya, jadi aku bisa leluasa menyiapkan bahan sarapan. Hari ini aku memutuskan untuk memasak menu yang sangat sederhana namun memiliki gizi yang tinggi. Aku memasak sup ayam sayuran dan tahu goreng tepung. Aku memotong sayur wortel, kentang, dan daun bawang dengan sangat hati-hati karena tangan kiriku sulit digerakkan akibat luka tersebut. Setiap kali aku memegang gagang panci yang berat, telapak tanganku terasa nyeri. Namun aku menahan semua rasa sakit itu. Aku tidak boleh terlihat lemah di dalam rumah majikanku. Tepat pukul 6 pagi, Tuan Baskara turun berjalan dari lantai 2. Seperti hari biasanya, dia memakai pakaian kerja yang sangat rapi dan berbau wangi. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dibandingkan semalam saat dia dalam keadaan mabuk berat. Tuan Baskara duduk di kursi meja makan tanpa melihat ke arahku sama sekali. Aku menyajikan semangkuk sup ayam hangat dan nasi putih di depannya. Aku juga meletakkan segelas air putih hangat, bukan kopi. Karena aku takut dia akan marah lagi seperti kejadian kemarin pagi. Tuan Baskara mengambil sendok dan mulai memakan sup buatanku. Aku berdiri diam di sudut ruangan makan sambil menundukkan kepalaku ke bawah. Jantungku berdetak cepat menunggu reaksinya. Tuan Baskara memakan sup itu sampai habis tidak tersisa di mangkuk. Dia juga memakan 3 potong tahu goreng. Setelah selesai makan, dia meminum air putih hangat itu. Tuan Baskara lalu mengambil tas kerjanya dan langsung berjalan keluar rumah menuju mobil mewahnya tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Tidak ada pujian, dan tidak ada ucapan terima kasih. Tetapi bagiku, melihat dia menghabiskan makananku sudah membuat perasaanku sedikit lega. Setidaknya pagi ini dia tidak membentak diriku dengan keras. Siang harinya, Bei Inah memberikanku sebuah kertas catatan belanja yang sangat panjang. Dia menyuruhku pergi berbelanja bahan makanan segar ke pasar. Nisa, kamu pergi sekarang ke pasar Wonokromo. Beli semua bahan yang ada di daftar ini. Jangan lama-lama karena kamu harus segera menyetrika semua pakaian kerja Tuan Baskara pada siang ini, kata Bei Inah dengan nada suara memerintah. Baik, Bei Inah. Saya akan segera berangkat sekarang. Jawabku mematuhi perintahnya. Aku keluar dari rumah mewah yang terletak di kawasan elit Citraland Surabaya itu. Aku berjalan kaki cukup jauh menuju jalan raya utama untuk mencari angkutan umum kota. Sambil duduk di dalam angkutan kota yang panas dan penuh sesak oleh penumpang lain, aku melihat gedung-gedung tinggi dan keramaian lalu lintas jalanan kota Surabaya. Pikiranku terus mengingat ibuku yang sedang terbaring tidak berdaya di rumah sakit. Uang di dompetku saat ini hanya tersisa Rp20.000. Aku benar-benar merasa menjadi orang miskin yang lemah di tengah kota besar ini. Sesampainya di pasar Wonokromo, aku segera berjalan cepat membeli sayuran, daging sapi, ikan segar, dan beberapa bumbu dapur sesuai daftar pesanan dari Bei Inah. Pasar tradisional ini sangat ramai dan lantai jalannya basah, tetapi aku tidak mempedulikan hal itu. Aku mengangkat 2 kantong belanjaan plastik yang sangat besar dan berat dengan menggunakan kedua tanganku. Tangan kiriku yang terluka terasa berdenyut semakin kencang saat aku menahan beban berat itu. Darah segar sempat keluar sedikit mengenai kain perban putih di tanganku.
tetapi aku segera menyembunyikan tanganku ke dalam saku celanaku saat aku sudah kembali masuk ke dalam rumah Tuan Baskara. Pada sore hari, saat aku sedang menyetrika kemeja kerja Tuan Baskara di ruang belakang, telepon genggamku tiba-tiba bergetar di dalam saku celanaku. Aku langsung menghentikan pekerjaanku dan mengangkat panggilan telepon itu. Nomor yang tertera di layar adalah nomor telepon dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo, Surabaya. Jantungku langsung berdetak sangat kencang. Halo, ini dengan keluarga pasien atas nama Ibu Ningsih? Suara seorang dokter laki-laki terdengar dari telepon. Nada suaranya terdengar sangat serius dan terburu-buru. Iya, dokter. Saya Nisa, anak kandungnya. Bagaimana keadaan ibu saya pada sore ini? Tanyaku dengan tangan yang bergetar memegang telepon genggam. Mbak Nisa, kondisi ibumu mendadak mengalami kejang parah pada setengah jam yang lalu. Pendarahan di otaknya semakin meluas ke bagian lain. Kami sudah memasukkan obat penenang dengan dosis tinggi, tetapi ibumu tidak merespon obat itu dengan baik. Operasi pembukaan tempurung kepala harus dilakukan pada malam ini juga. Jika operasi tidak dilakukan malam ini, pihak rumah sakit tidak bisa menjamin keselamatan nyawa ibumu sampai besok pagi. Kami butuh uang muka biaya operasi minimal sebesar 25 juta rupiah, sekarang juga sebagai syarat administrasi ruang operasi darurat. Jelas dokter itu secara panjang lebar. Mendengar penjelasan dokter itu, kedua lututku langsung lemas. Aku jatuh terduduk di atas lantai marmer. Air mataku mengalir deras membasahi kedua pipiku. Dokter, saya mohon tolong selamatkan ibu saya. Saya akan mencari uangnya malam ini juga. Saya mohon tolong jangan biarkan ibu saya meninggal. Dokter, aku langsung menangis dengan keras saat itu juga. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Mbak Nisa. Tetapi aturan administrasi rumah sakit tetap harus diselesaikan segera. Kami tunggu kedatangan Mbak Nisa di bagian administrasi ruang ICU malam ini. Balas dokter itu sebelum dia menutup panggilan telepon. Aku menangis sendirian di dalam ruang menyetrika pakaian. Dadaku terasa sangat sakit dan aku kesulitan bernapas. Ya Allah, tolong aku. Berikan aku jalan keluar dari masalah ini. Ucapku berulang kali sambil memukul pelan dadaku sendiri dengan tangan kananku. Waktu terus berjalan maju dan aku tidak memiliki satu orang teman pun di kota ini untuk meminta bantuan uang. Pikiran nekat itu muncul di kepalaku. Satu-satunya orang kaya yang aku kenal di kota Surabaya ini hanyalah Tuan Baskara. Walaupun aku baru bekerja selama 3 hari di rumah ini, aku harus membuang rasa maluku. Aku harus berani meminjam uang kepadanya. Jika dia menolak dan mengusirku pada malam ini, setidaknya aku sudah mencoba berusaha demi menyelamatkan nyawa ibuku. Malam harinya, jam 8 malam, Tuan Baskara pulang ke rumah. Malam ini dia datang dalam keadaan sadar dan tidak mabuk. Wajahnya terlihat sangat tegang. Dia langsung naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Bei Ina sudah menyuruhku mengunci semua pintu lantai bawah dan menyuruhku bersiap untuk tidur. Tetapi aku tidak kembali ke kamarku. Aku pergi ke dapur untuk membuat secangkir teh jahe hangat. Tanganku bergetar saat aku membawa nampan kayu berisi cangkir teh hangat itu menaiki anak tangga menuju lantai 2. Aku berdiri di depan pintu kayu ruang kerja Tuan Baskara. Aku menarik napas panjang untuk menyiapkan mentalku. Aku mengetuk pintu kayu itu sebanyak 3 kali. Masuk. Suara Tuan Baskara terdengar dari dalam ruangan. Aku membuka pintu dengan perlahan dan berjalan masuk ke dalam. Ruang kerja Tuan Baskara berukuran sangat besar. Dinding ruangan diisi oleh rak buku besar yang terbuat dari kayu asli. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kerja besar yang terbuat dari batu marmer hitam. Tuan Baskara sedang duduk di kursi kerjanya sambil membaca dokumen kertas. Lampu ruangan hanya menyala terang di bagian atas meja kerjanya saja. Permisi, Tuan Baskara. Saya membawakan teh jahe hangat untuk Tuan.
kataku dengan suara pelan sambil meletakkan cangkir teh itu di atas meja. Tuan Baskara tidak melihat wajahku. Dia terus melihat dokumen di tangannya. Letakkan saja di situ dan kamu boleh keluar sekarang. Perintahnya dengan nada suara yang datar dan dingin. Aku tidak berjalan pergi. Kakiku terasa sangat kaku. Tetapi aku memaksa diriku untuk tetap diam di sana. Aku mundur satu langkah. Lalu aku menekuk kedua lututku dan duduk di atas lantai karpet tepat di depan meja kerjanya. Tuan Baskara langsung menghentikan kegiatan membacanya. Dia melihat ke bawah ke arahku. Alis matanya berkerut menunjukkan rasa tidak suka. Apa yang sedang kamu lakukan di lantai bawah sana? Bangun sekarang. Saya paling tidak suka melihat tindakan berlebihan seperti ini. Bentak Tuan Baskara dengan nada suara kesal. Saya mohon ampun, Tuan Baskara. Saya berlutut di sini karena saya ingin memohon bantuan kepadamu. Saya tahu saya baru bekerja selama 3 hari di rumah ini dan saya tidak pantas meminta hal ini kepada Tuan. Tetapi saya benar-benar sedang membutuhkan pertolongan, Tuan. Kataku sambil menangis menatap wajah majikanku. Air mata tidak bisa berhenti mengalir dari mataku. Bantuan apa yang kamu maksud? Cepat bicaralah. Jangan membuang waktu saya malam ini. Ucap Tuan Baskara dengan nada suara yang keras. Tuan, ibu kandung saya saat ini sedang kritis di dalam ruang ICU rumah sakit. Dokter baru saja menelepon saya dan mengatakan bahwa ibu saya harus segera dioperasi pada malam ini juga. Jika operasi dibatalkan, nyawa ibu saya tidak akan tertolong lagi. Pihak rumah sakit meminta uang muka sebesar 25 juta rupiah malam ini. Saya memohon kemurahan hati Tuan Baskara. Bolehkah saya meminjam uang dari Tuan? Saya berjanji akan bekerja tanpa dibayar uang gaji sama sekali sampai semua hutang saya lunas. Saya akan melakukan pekerjaan apa saja di rumah ini. Saya mohon tolong selamatkan nyawa ibu saya, Tuan. Pintaku dengan nada suara memelas sambil menyatukan kedua telapak tanganku di depan dadaku. Mendengar permintaanku, raut wajah Tuan Baskara langsung berubah menjadi sangat marah. Dia melempar dokumen kertas yang dipegangnya ke atas meja dengan sangat keras. Tuan Baskara berdiri dari kursinya dan berjalan menghampiri tempat aku duduk. Dia menatapku dengan pandangan penuh kemarahan. Tuan Baskara tertawa pelan, namun tawanya terdengar sangat merendahkan diriku. Kamu pikir saya ini orang bodoh? Tanyanya dengan suara kasar. Kamu pikir saya tidak tahu cara menipu seperti ini? Sudah ada banyak sekali pekerja yang memakai alasan klise seperti keluarga sakit parah atau orang tua sedang sekarat hanya untuk menipu dan meminta uang saya. Kalian semua memang sama saja. Selalu mengincar uang saya dengan cara berbohong dan menjual kesedihan. Aku menggelengkan kepalaku. Perkataannya sangat menyakiti perasaanku, tetapi aku harus meyakinkan dia. Saya tidak berbohong, Tuan. Tuan bisa mengeceknya langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo sekarang. Ibu saya benar-benar sedang kritis. Saya bersumpah atas nama Allah. Saya tidak sedang menipu Tuan Baskara. Ucapku sambil menangis terseduh-seduh. Diam. Bentak Tuan Baskara dengan suara yang sangat keras hingga terdengar ke seluruh ruangan kerjanya. Jangan pernah menyebut nama Tuhan untuk menutupi kebohonganmu di depan saya. Kamu sama saja dengan perempuan pembohong di luar sana yang selalu mencari kesempatan untuk mencuri uang majikan. Saya memberikan kamu pekerjaan, bukan untuk menjadi tempat kamu meminta uang gratis. Perkataan Tuan Baskara membuatku sangat sedih. Aku merasa harga diriku sudah diinjak dan dihilangkan seluruhnya. Dia menilaiku sebagai seorang penipu hanya karena aku miskin dan menjadi pekerja rumah tangga. Keluar dari ruang kerja saya sekarang juga. Dan ingat peringatan saya, jika kamu berani membahas masalah uang pinjaman ini lagi besok, saya akan langsung mengusir kamu keluar dari rumah ini ke jalan raya. Sekarang keluar. Perintah Tuan Baskara sambil menunjuk ke arah pintu kayu. Matanya menatapku dengan sangat marah. Aku tidak bisa berbicara apa-apa lagi.
Tenggorokanku terasa sangat kaku. Dengan sisa tenagaku, aku berdiri perlahan dari lantai karpet. Aku menundukkan kepalaku dan berjalan mundur. Baik, Tuan. Saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Tuan Baskara. Ucapku dengan suara pelan karena aku sedang menangis. Aku memutar badanku dan berjalan keluar dari ruang kerja Tuan Baskara. Aku menutup pintu kayu itu dengan pelan. Begitu pintu tertutup, kakiku langsung lemas. Aku duduk bersandar pada pintu kayu di lorong lantai 2 yang gelap. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku dan menangis dengan sangat keras, namun tanpa mengeluarkan suara dari mulutku. Perasaanku sangat hancur. Harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang pengobatan ibuku baru saja ditolak secara paksa oleh majikanku sendiri. Pria kaya itu benar-benar sangat kejam dan tidak memiliki perasaan kasihan sedikit pun kepadaku. Di dalam hati aku terus berbicara sambil menangis. Ibu, maafkan Nisa. Nisa anak yang tidak berguna. Nisa tidak bisa menyelamatkan nyawa ibu. Nisa minta maaf, ibu. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali di dalam kamarku. Aku hanya duduk diam di atas lantai. Air mataku terus mengalir membasahi bajuku. Aku merasa menjadi anak yang sangat gagal. Aku tidak bisa mendapatkan uang untuk menyelamatkan nyawa ibuku. Aku terus melihat layar telepon genggamku. Aku sangat takut menerima panggilan telepon dari pihak rumah sakit. Jam 2 pagi, telepon genggamku berbunyi. Nomor telepon Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo Surabaya muncul di layar. Tanganku sangat gemetar saat aku menekan tombol untuk mengangkat panggilan telepon itu. Halo, Mbak Nisa. Kami dari pihak rumah sakit menyampaikan kabar duka. Ibu Mbak Nisa baru saja meninggal dunia 5 menit yang lalu. Kondisi jantung ibumu tiba-tiba berhenti. Kami sudah berusaha melakukan pertolongan medis secara maksimal, tetapi nyawa ibumu tidak bisa diselamatkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Suara perawat dari dalam telepon terdengar sangat jelas di telingaku. Mendengar kalimat itu, aku tidak menangis dengan suara keras. Tubuhku terasa sangat kaku. Telepon genggam jatuh dari tanganku ke atas lantai kamarku. Napasku terasa sesak. Ibuku sudah meninggal dunia. Satu-satunya keluarga yang aku miliki di dunia ini sudah pergi meninggalkanku untuk selamanya. Aku berjalan merangkak perlahan menuju kasur. Aku memeluk bantal tidurku dan menangis dalam diam sampai waktu pagi hari datang. Pukul 5 pagi, aku berjalan keluar dari kamarku. Aku menemui Bi Inah yang sedang berdiri di dapur. Mataku sangat bengkak dan berwarna merah. Bi Inah, ibu saya sudah meninggal dunia tadi malam. Saya harus pergi ke rumah sakit sekarang untuk mengurus jenazah ibu saya. Saya mohon izin tidak bekerja pada hari ini, Bi. Kataku dengan suara yang sangat pelan dan serak. Bi Inah sangat terkejut mendengar perkataanku. Wajahnya berubah menjadi sangat sedih. Dia menepuk pundakku dengan pelan menggunakan tangannya. Pergilah, Nisa. Urus pemakaman ibumu dengan baik. Biar saya yang memberitahu Tuan Baskara nanti pagi. Ucap Bi Inah memberikanku izin untuk pergi. Aku segera pergi ke rumah sakit. Aku mengurus semua proses administrasi jenazah ibuku dengan cepat. Aku terpaksa meminjam uang dari tetangga kamarku di tempat indekos lamaku untuk membayar biaya sewa mobil ambulans dan biaya pemakaman. Jenazah ibuku dimakamkan di tempat pemakaman umum Keputih Surabaya pada waktu siang hari itu juga. Proses pemakaman sangat sepi. Hanya ada 2 orang tetangga indekos yang menemaniku. Aku berdiri di samping makam ibuku. Aku menaburkan bunga di atas tanah makam ibuku. Aku tidak bisa menangis lagi karena aku merasa sangat lelah. Perasaanku menjadi sangat kosong. Aku merasa kehilangan semangat hidup sepenuhnya saat melihat makam ibuku. Sore harinya, saat langit mulai menjadi gelap, aku kembali pulang ke rumah mewah Tuan Baskara. Aku masuk melalui pintu garasi. Langkah kakiku terasa sangat berat.
Aku memakai kemeja berwarna hitam yang kusam. Saat aku berjalan melewati ruang keluarga, Tuan Baskara sedang duduk di atas sofa sambil menonton televisi. Dia melihat kedatanganku. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat marah. "Dari mana saja kamu seharian ini?" bentak Tuan Baskara dengan suara yang sangat keras. Dia berdiri dari sofa dan berjalan cepat mendekatiku. "Bi Inah bilang kamu pergi dari pagi hari. Kamu pikir rumah ini tempat penampungan yang bisa kamu tinggalkan sesuka hatimu? Kamu mau menggunakan alasan apa lagi pada hari ini? Kamu mau bilang ibumu sudah mati supaya kamu bisa lari dari pekerjaanmu?" Perkataan Tuan Baskara sangat kasar di telingaku. Biasanya, aku akan merasa sangat takut dan langsung menundukkan kepalaku jika dia marah kepadaku. Tetapi hari ini sangat berbeda. Rasa takutku kepada Tuan Baskara sudah hilang sepenuhnya. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kemarahannya. Aku mengangkat kepalaku dan menatap langsung ke dalam mata Tuan Baskara. Wajahku sangat datar dan tidak ada ekspresi emosi sama sekali. "Iya, Tuan. Ibu saya memang sudah meninggal dunia tadi malam. Saya baru saja selesai menguburkan jenazah ibu saya di tempat pemakaman," jawabku dengan nada suara yang sangat tenang dan dingin. "Saya tidak lari dari pekerjaan saya. Saya kembali ke rumah ini karena saya harus bekerja untuk membayar semua hutang biaya pemakaman ibu saya. Mulai besok pagi, saya akan bekerja lebih keras lagi untuk Tuan Baskara." Tuan Baskara langsung terdiam. Dia terlihat sangat terkejut mendengar jawabanku. Dia melihat mataku yang bengkak dan wajahku yang sangat pucat. Dia mungkin baru menyadari bahwa aku tidak berbohong saat aku memohon meminta uang kepadanya tadi malam. Mata Tuan Baskara sedikit membesar. Tetapi dia tidak mengucapkan kata maaf sama sekali kepadaku. Perasaan gengsinya masih terlalu tinggi. "Cepat ganti bajumu dan bantu Bi Inah menyiapkan makanan malam di dapur. Saya tidak mau melihat wajah sedihmu di dalam rumah ini," ucap Tuan Baskara dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Dia lalu membalikkan badannya dan berjalan naik melewati anak tangga ke lantai 2. Aku berjalan menuju kamarku tanpa membalas perkataannya. Mulai hari itu, aku bekerja tanpa henti dan tanpa emosi. Aku bangun jam 4 pagi, memasak makanan, membersihkan seluruh lantai rumah yang sangat luas, menyetrika pakaian, dan mencuci mobil. Aku melakukan semua pekerjaan fisik itu dalam keadaan diam. Aku tidak pernah tersenyum lagi. Setiap kali Tuan Baskara marah dan membentakku karena masalah kecil, aku hanya diam mendengarkan tanpa menundukkan kepalaku seperti dulu. Aku menjawab semua pertanyaannya dengan kalimat yang sangat singkat. Sikap diamku ini ternyata membuat Tuan Baskara merasa sangat tidak nyaman. Dia selalu terbiasa melihat para pekerja rumah tangganya ketakutan, dan badannya gemetar saat dia sedang marah. Tetapi aku tidak memberikan reaksi takut sama sekali. Beberapa kali aku melihat Tuan Baskara berdiri diam di dekat pintu dapur saat aku sedang fokus memasak makanan. Dia mengawasi cara kerjaku dari jarak jauh. Saat aku menoleh menatap ke arahnya, dia langsung berjalan pergi dengan sangat cepat. 1 minggu berlalu sejak hari kematian ibuku. Suasana di dalam rumah ini masih sangat dingin. Suatu malam, aku sedang membersihkan debu di kaca jendela ruang perpustakaan di lantai 1. Tuan Baskara masuk ke dalam ruangan itu untuk mencari sebuah buku dokumen. Dia berdiri di dekat rak buku yang paling tinggi. Dia mencoba mengambil sebuah buku tebal yang berada di rak paling atas, tetapi tangannya tidak sengaja menyenggol beberapa buku lain di sebelahnya. 3 buah buku tebal jatuh ke bawah dan mengenai kepalanya dengan cukup keras. Tuan Baskara memegang kepalanya dan wajahnya menahan rasa sakit. Aku melihat kejadian itu dengan jelas. Aku meletakkan kain pembersih kaca dari tanganku ke atas meja. Aku berjalan pelan mendekati Tuan Baskara. Aku berjongkok dan mengambil 3 buah buku yang berserakan di atas lantai. Tuan Baskara menatapku dengan wajah yang tegang. Dia pasti berpikir aku akan diam saja melihatnya kesakitan.
Tetapi aku membersihkan debu di sampul buku itu dengan tanganku dan meletakkannya kembali ke atas meja kayu dengan rapi. Apakah kepala Tuan Baskara terluka? Jika Tuan merasa sakit, saya bisa mengambilkan kotak obat dan es batu di dapur sekarang. Tanyaku dengan suara yang datar namun tetap menjaga sopan santun. Tuan Baskara terdiam menatap wajahku. Matanya menatap tepat ke dalam mataku. Ada perasaan bersalah yang terlihat jelas di wajahnya malam itu. Dia menurunkan tangannya dari atas kepalanya. Tidak perlu. Kepalaku tidak terluka. Jawabnya dengan suara yang pelan. Baik, Tuan. Saya permisi kembali bekerja. Ucapku sambil memutar badanku untuk pergi. Nisa, tunggu sebentar. Suara Tuan Baskara menghentikan langkah kakiku. Aku berhenti berjalan dan menoleh ke arah belakang. Iya. Tuan, apakah ada hal lain yang Tuan butuhkan dari saya? Tanyaku kepadanya. Tuan Baskara menelan ludahnya. Dia terlihat sangat ragu-ragu untuk berbicara kepadaku. Soal kejadian ibumu minggu lalu, saya hanya mau mengatakan bahwa kamu bekerja dengan sangat rajin selama 1 minggu ini. Saya akan menaikkan uang gajimu pada bulan depan, kata Tuan Baskara dengan nada suara yang sangat canggung. Dia masih menolak untuk mengucapkan kata maaf secara langsung kepadaku atas kesalahannya menuduhku berbohong. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Baskara. Tetapi saya hanya meminta uang gaji saya dibayar sesuai dengan perjanjian pada awal saya bekerja saja. Saya tidak butuh tambahan uang lebih dari itu karena ibu saya sudah tidak ada di dunia ini. Uang gaji saya yang sekarang sudah sangat cukup untuk membiayai saya hidup sendiri. Jawabku menolak tawarannya dengan kalimat yang jelas. Aku langsung berjalan keluar dari ruang perpustakaan dan meninggalkan Tuan Baskara sendirian di sana. Aku sama sekali tidak ingin menerima uang belas kasihan darinya. Rasa sakit di dalam perasaanku karena penolakannya di malam saat ibuku kritis itu terlalu besar untuk aku lupakan begitu saja. 1 bulan telah berlalu semenjak hari kematian ibuku. Suasana di dalam rumah mewah Tuan Baskara perlahan-lahan mulai berubah. Tuan Baskara tidak pernah membentakku lagi dengan suara keras seperti pada awal aku bekerja. Dia juga mulai jarang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras pada malam hari. Seringkali, saat aku sedang mengepel lantai dapur atau mencuci piring pada malam hari, aku melihat Tuan Baskara duduk diam di kursi meja makan sambil meminum air putih. Dia selalu memperhatikan setiap gerakan kerjaku dari jarak yang cukup jauh. Tetapi aku tidak pernah memulai percakapan dengannya. Aku hanya bekerja dalam keadaan diam dan fokus. Aku membatasi diriku murni hanya sebagai pekerja rumah tangga yang dibayar untuk membersihkan rumahnya. Hari ini adalah hari Kamis. Bi Inah memberitahuku bahwa besok malam akan diadakan sebuah acara makan malam keluarga di rumah ini. Acara itu dibuat untuk memperingati tepat 1 tahun hari kematian mendiang istri Tuan Baskara. Keluarga besar dari pihak Tuan Baskara dan keluarga besar dari pihak mendiang istrinya akan datang berkunjung. Keluarga mendiang istrinya akan datang jauh-jauh dari Kabupaten Sidoarjo khusus untuk menghadiri acara makan malam peringatan ini. Karena akan ada puluhan tamu yang datang, tugasku menjadi jauh lebih banyak dan lebih berat dari biasanya. Aku harus membersihkan seluruh perabotan rumah, mencuci semua tirai kain jendela, dan memasak berbagai macam menu makanan. Aku mulai bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam tanpa ada waktu istirahat siang. Tangan kiriku yang pernah terluka terkena pecahan kaca sudah sembuh total, sehingga aku bisa bekerja dengan sangat cepat tanpa merasakan nyeri lagi. Pada hari Jumat sore, rumah Tuan Baskara sudah terlihat sangat bersih dan rapi. Aroma masakan daging dan sup sudah tercium dari arah dapur. Tepat pada pukul 6 sore, tamu-tamu mulai berdatangan memasuki gerbang. Tuan Baskara menyambut keluarga besarnya dan keluarga mantan mertuanya di ruang tamu utama. Aku dan Bi Inah sibuk menyiapkan minuman teh hangat dan makanan kecil untuk para tamu tersebut. Di antara semua tamu yang hadir, ada 1 orang yang membuat perasaanku sangat tidak nyaman.
Orang itu adalah Nyonya Ratna. Nyonya Ratna adalah ibu kandung dari mendiang istri Tuan Baskara. Dia adalah seorang wanita tua yang memakai banyak perhiasan emas di jari tangan dan lehernya. Sejak pertama kali dia masuk ke dalam rumah, Nyonya Ratna selalu melihatku dengan tatapan mata yang sangat merendahkan. Saat aku meletakkan gelas minuman teh hangat di meja depannya, dia sengaja menggeser gelas itu dengan dorongan kasar sampai air tehnya tumpah sedikit mengenai permukaan meja kayu. "Bersihkan meja ini sekarang juga. Kamu pekerja yang sangat bodoh dan tidak berhati-hati," bentak Nyonya Ratna dengan suara yang cukup keras, sehingga membuat beberapa tamu lain menoleh ke arah tempat kami berada. "Saya minta maaf, Nyonya. Saya akan segera membersihkannya," jawabku dengan suara pelan sambil mengelap air teh di meja itu menggunakan kain bersih yang aku bawa. Aku menahan rasa marah di dalam dadaku dan langsung berjalan cepat kembali ke arah dapur. Acara makan malam keluarga dimulai pada pukul 7 malam tepat. Semua tamu duduk mengelilingi meja makan besar. Aku berdiri di sudut ruangan untuk melayani permintaan mereka mengambilkan nasi atau lauk pauk. Saat Tuan Baskara sedang mengambil makanan, Nyonya Ratna tiba-tiba berbicara dengan suara yang sangat keras ke arah Tuan Baskara. "Baskara, kenapa kamu mempekerjakan perempuan muda yang tidak punya sopan santun ini di dalam rumahmu? Apakah kamu sengaja mencari pekerja perempuan muda agar kamu bisa cepat melupakan anak perempuanku yang sudah meninggal?" Tanya Nyonya Ratna dengan nada menuduh secara terang-terangan. Pertanyaan itu membuat suasana ruang makan menjadi sangat hening dan tegang. Tuan Baskara langsung menghentikan gerakan tangannya yang sedang memegang sendok. Dia menatap Nyonya Ratna dengan wajah sangat serius. Ibu mertua tidak perlu berpikir terlalu jauh. Dia hanya pekerja biasa dari agen penyalur yang bertugas membersihkan debu di rumah saya, jawab Tuan Baskara dengan suara yang tegas. Nyonya Ratna memukul meja makan dengan telapak tangannya. "Saya sama sekali tidak percaya kepadamu. Saya terus melihat cara perempuan pembantu itu menatap wajahmu dari tadi. Dia pasti memiliki niat buruk untuk merayumu dan menguasai seluruh hartamu. Perempuan miskin dari kampung seperti dia akan melakukan segala macam cara kotor untuk mendapatkan uang yang banyak," tuduh Nyonya Ratna sambil menunjuk jarinya lurus ke arah wajahku. Tubuhku langsung gemetar kencang mendengar tuduhan yang sangat kejam itu. Semua tamu di ruangan itu menatap tubuhku dengan pandangan penuh rasa jijik dan curiga. Aku tidak pernah memiliki niat buruk merayu majikanku sama sekali. Aku bekerja siang dan malam memeras keringat hanya untuk mendapatkan uang gaji halal demi membayar hutang biaya pemakaman ibuku. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu, Nyonya. Saya hanya bekerja menyapu dan memasak di sini. Saya punya harga diri, kataku dengan nada bergetar. Aku memberanikan diri untuk membantah karena aku tidak bersalah. "Diam kamu. Pembantu miskin tidak punya hak untuk menjawab perkataan saya di sini," teriak Nyonya Ratna dengan sangat marah. Dia langsung berdiri dari kursi makannya. Dia berjalan cepat menghampiri tubuhku dan secara tiba-tiba dia menampar pipi kananku dengan sangat keras menggunakan telapak tangannya. Suara tamparan itu terdengar sangat keras memecah kesunyian di seluruh penjuru ruang makan. Kepalaku langsung terdorong ke arah samping kiri akibat tenaga tamparan itu. Pipi kananku terasa sangat panas dan perih. Telingaku berdengung kencang. Aku terdiam mematung karena aku sangat terkejut menerima kekerasan fisik. Bei Inah yang berdiri tidak jauh dariku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan karena sangat kaget. Tetapi dia tidak berani melangkah mendekat untuk menolongku. Aku menoleh menatap ke arah Tuan Baskara. Di dalam hatiku, aku sangat berharap Tuan Baskara akan membelaku. Aku berharap dia akan menjelaskan kepada mantan ibu mertuanya bahwa aku hanyalah pekerja yang sangat rajin membersihkan rumahnya setiap pagi. Tuan Baskara berdiri dari kursi kayunya. Wajahnya terlihat sangat tegang dan bingung. Dia menatap wajahku yang memerah menahan sakit akibat tamparan itu. Lalu dia menatap Nyonya Ratna yang masih melotot marah. Namun semua harapanku hancur berkeping-keping.
Tuan Baskara ternyata tidak mau membuat keributan besar dengan keluarga mendiang istrinya. Dia memilih langkah pengecut dengan mengorbankan diriku demi menjaga nama baiknya sendiri di depan keluarga besar yang hadir. Tuan Baskara berjalan mendekatiku dengan wajah marah. "Nisa, kamu pikir kamu siapa di dalam rumah ini? Kamu hanya seorang pekerja pembantu rendahan yang saya bayar dengan uang saya. Jangan pernah kamu berani menjawab ucapan tamu di dalam rumah ini. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf kepada ibu mertua saya," bentak Tuan Baskara tepat di depan wajahku. Ucapannya sangat dingin dan mengiris seluruh perasaanku. Aku menatap tepat ke dalam mata Tuan Baskara dengan perasaan tidak percaya. Laki-laki yang selama 1 bulan ini bersikap tenang kepadaku, kini kembali menjadi sosok manusia yang sangat kejam. Aku difitnah tanpa bukti, aku ditampar di depan banyak orang, tetapi aku yang disuruh untuk berlutut di atas lantai dan meminta maaf atas kesalahan yang tidak pernah aku buat. Harga diriku sebagai manusia benar-benar diinjak sampai rata dengan tanah oleh Tuan Baskara. Air mata kesedihan mulai menetes membasahi kedua pipiku. "Minta maaf sekarang juga, Nisa," teriak Tuan Baskara memberikan perintah dengan suara yang semakin keras. Aku menarik napas sangat panjang. Tenggorokanku terasa sangat sakit karena menelan ludah dan menahan tangis. Aku menundukkan kepalaku perlahan. "Saya minta maaf, Nyonya Ratna. Saya minta maaf, Tuan Baskara," ucapku dengan suara yang sangat pelan dan serak. Tetapi aku menolak menuruti perintahnya untuk berlutut di atas lantai marmer. Aku langsung memutar punggungku dan berjalan cepat meninggalkan ruang makan menuju kamarku di bagian paling belakang rumah. Aku masuk ke dalam kamarku dan mengunci selot pintu dari dalam. Aku duduk di lantai dan menangis sejadi-jadinya sambil memeluk lututku. Dunia ini benar-benar sangat kejam dan tidak adil bagi orang miskin sepertiku. Orang kaya bisa berbuat apa saja, menuduh sembarangan, dan memukul orang miskin tanpa mendapatkan hukuman. Tuan Baskara tidak pernah menganggapku sebagai seorang manusia yang memiliki perasaan. Bagi Tuan Baskara, aku hanyalah alat pembersih kotoran yang bisa dia maki dan dia buang kapan saja dia merasa bosan. Malam itu juga, aku membuat keputusan yang sangat bulat di dalam kepalaku. Hutang biaya pemakaman ibuku kepada tetangga indekos lamaku sudah berhasil aku bayar lunas pada bulan lalu dari uang gajiku. Aku tidak memiliki tanggungan beban hutang keuangan kepada siapapun lagi. Aku tidak punya satu alasan pun untuk bertahan hidup di dalam rumah neraka yang dipenuhi orang sombong ini. Kematian ibuku sudah membuat mentalku kuat, dan aku tidak takut miskin lagi. Lebih baik aku tidur di pinggir jalanan aspal kota Surabaya, daripada harus terus-menerus dihina oleh majikan pengecut yang tidak memiliki nurani. Jam 12 malam. Acara makan malam selesai sepenuhnya. Semua mobil tamu sudah keluar pulang kembali ke rumah mereka di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Rumah mewah itu kembali menjadi sangat sepi dan mematikan. Aku mengambil tas pakaian dari atas lemari kayu. Aku memasukkan semua baju biasaku ke dalam tas itu. Aku tidak membawa satupun barang kecil pemberian dari keluarga rumah ini. Seragam pekerja warna putih hitam yang diberikan oleh Bei Inah aku lipat dengan sangat rapi dan aku letakkan di atas kasur. Aku memakai kemeja kusam lamaku dan celana panjang berbahan kain kasarku. Aku mengambil selembar kertas catatan putih dan sebuah pena bertinta hitam. Aku menuliskan sebuah pesan terakhir untuk Tuan Baskara. Aku menuliskan kalimat teguran tanpa menggunakan bahasa kotor. "Tuan Baskara, saya Nisa. Saya mengundurkan diri dan berhenti bekerja mulai malam ini. Saya sudah bekerja sangat keras membersihkan seluruh kotoran dan debu di rumah Tuan setiap hari. Tetapi pada malam ini saya sadar, saya tidak akan pernah bisa membersihkan kotoran kesombongan yang ada di dalam hati Tuan Baskara. Tuan sangat kaya raya secara harta dan benda, tetapi Tuan adalah laki-laki yang sangat miskin hati nurani. Tuan tidak pernah tahu rasanya menjadi manusia miskin yang berjuang sendirian menjaga harga diri. Saya kembalikan semua seragam pekerja ini kepadamu.
Saya tidak akan menuntut sisa uang gaji saya selama bekerja di bulan ini. Anggap saja sisa uang gaji saya itu sebagai uang ganti rugi atas kesalahan menuduh yang tidak pernah saya lakukan. Selamat tinggal selamanya. Setelah selesai menuliskan kalimat itu, aku meletakkan kertas surat itu di atas kasur tepat di sebelah tumpukan seragam kerjaku. Aku memanggul tas besarku dengan bahu kananku. Aku membuka pintu kamarku perlahan-lahan agar tidak menimbulkan bunyi engsel besi. Aku berjalan menyusuri halaman samping garasi mobil menuju pintu gerbang besi kecil yang biasa dilewati oleh tukang kebun dan pekerja. Petugas keamanan rumah sedang tertidur pulas di dalam pos jaganya. Aku membuka gembok pintu besi kecil itu dengan sangat hati-hati. Angin udara dingin malam kota Surabaya langsung menampar tubuhku. Aku melangkah keluar dari batas pagar rumah mewah milik Tuan Baskara. Aku menutup pintu besi itu dengan sangat rapat dari luar. Aku berjalan kaki sendirian menyusuri jalan aspal perumahan elit yang sangat gelap dan sepi itu menuju jalan raya utama kota Surabaya. Aku pergi meninggalkan pekerjaan bergaji belasan juta rupiah itu tanpa membawa rasa menyesal atau menoleh ke belakang sama sekali. Aku berjalan kaki sejauh 3 kilometer pada malam itu menuju jalan raya utama kota Surabaya. Udara malam sangat dingin menusuk kulitku. Aku terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku menunggu bus antar kota yang melintas di jalan besar. Jam 2 pagi, aku berhasil naik bus besar yang menuju ke arah terminal Purabaya. Dari terminal itu, aku langsung mencari bus ukuran kecil yang berjalan menuju ke arah kota Mojokerto. Aku ingin pergi menjauh sejauh mungkin dari kota Surabaya. Aku sama sekali tidak ingin melihat wajah Tuan Baskara atau siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga kaya raya yang sombong itu lagi. Aku tiba di terminal bus kota Mojokerto pada jam 6 pagi. Langit sudah terang. Aku berjalan kaki menyusuri jalanan kota untuk mencari tempat tinggal sementara. Aku menemukan sebuah kamar sewa yang ukurannya sangat kecil dan harganya sangat murah di daerah pinggiran kota. Pemilik kamar sewa itu adalah seorang ibu tua yang sangat baik kepadaku. Setelah meletakkan tas pakaianku di dalam kamar, aku langsung mandi dan keluar mencari pekerjaan di sekitar tempat itu. Alhamdulillah, niat baikku dipermudah oleh Allah. Aku diterima bekerja sebagai pelayan dan tukang cuci piring di sebuah warung makan nasi pecel yang cukup besar di pinggir jalan raya kota Mojokerto. Gajiku hanya sebesar Rp900.000 setiap bulan. Jumlah uang ini sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan gaji di rumah Tuan Baskara. Tetapi di tempat baru ini, perasaanku menjadi sangat tenang dan aman. Pemilik warung tidak pernah marah dan tidak pernah membentakku. Aku bekerja mulai pukul 5 pagi. Aku membantu menggoreng tempe, membuat sambal pecel, dan menyajikan teh hangat untuk para pembeli. Pelanggan warung juga sangat ramah saat berbicara denganku. Meskipun kakiku sering terasa sangat pegal karena harus berdiri berjam-jam melayani banyak pelanggan, aku tidak pernah menangis karena tekanan batin lagi. Aku bekerja dengan senyum di wajahku setiap hari. Aku merasa sudah kembali menjadi manusia yang merdeka dan dihormati. 1 bulan waktu telah berlalu sejak aku pergi meninggalkan rumah mewah di kawasan Citraland Surabaya itu. Suatu hari pada waktu siang yang panas, saat aku sedang mengelap meja kayu di dalam warung makan yang sedang sepi pembeli, aku mendengar seseorang memanggil namaku dari arah pintu depan. "Nisa," panggil suara seorang perempuan tua. Aku menoleh menatap ke arah pintu depan dan aku sangat terkejut. Bi Inah sedang berdiri di sana. Dia memakai baju batik dan membawa tas kain kecil. Wajah Bi Inah terlihat sangat lelah, badannya terlihat lebih kurus, dan dia terlihat lebih tua dari sebelumnya. Aku langsung meletakkan kain pembersih meja dan berjalan cepat mendekatinya. Aku menyalami tangan Bi Inah dan mencium punggung tangannya karena aku sangat menghormatinya. "Bi Inah, bagaimana Bi Inah bisa tahu aku berada di kota Mojokerto ini? Siapa yang memberikan alamatku kepadamu?" Tanyaku dengan rasa sangat penasaran sambil mengajaknya duduk di kursi kayu warung.
Bei Inah duduk dan menghela napas yang sangat panjang. Matanya terlihat sedikit merah. Tuan Baskara menyewa banyak orang untuk melacak keberadaanmu, Nisa. Tuan Baskara memberikan perintah kepada anak buahnya untuk bertanya ke semua petugas stasiun kereta api dan agen bus di terminal. Mereka juga melacak semua data dari teman di tempat indekos lamamu. Tuan Baskara sangat putus asa mencari dirimu selama 1 bulan ini. Jelas Bei Inah dengan suara yang bergetar. Aku terdiam mendengar jawaban itu. Aku sama sekali tidak mengerti untuk apa laki-laki sombong itu repot mencari keberadaanku. Bei Inah kemudian mulai menceritakan semua kejadian di dalam rumah mewah Tuan Baskara setelah malam aku pergi meninggalkannya. Aku mendengarkan cerita Bei Inah dengan sangat serius tanpa memotong ucapannya sama sekali. Menurut cerita yang disampaikan Bei Inah, pada pagi hari raya Sabtu 1 bulan yang lalu, Tuan Baskara bangun dari tidurnya pada pukul 6 pagi. Dia memakai pakaian kerjanya dan turun melalui anak tangga ke ruang makan. Dia berharap melihat makanan sarapan hangat dan kopi hitam sudah tersedia di atas meja kayu seperti rutinitas biasanya. Tetapi meja makan itu sama sekali kosong. Tidak ada piring, tidak ada makanan, dan tidak ada minuman. Rumah tersebut terasa sangat sepi dan hawa udara terasa sangat dingin. Tuan Baskara berjalan menuju ruangan dapur dan melihat Bei Inah sedang kebingungan mencari bahan makanan di dalam lemari pendingin. Bei Inah, di mana Nisa? Kenapa perempuan itu belum memasak sarapan untukku pada jam segini? Tanya Tuan Baskara dengan nada suara sedikit marah dan tidak sabar. Bei Inah menjawab bahwa dia tidak melihat diriku sejak dia bangun pada pagi hari. Bei Inah lalu berjalan memeriksa ruangan kamarku yang berada di bagian belakang rumah. Saat Bei Inah membuka pintu kamarku, ruangan itu sudah benar-benar dalam keadaan kosong. Tidak ada tas pakaianku di dalam lemari. Hanya ada seragam pekerja warna hitam putih yang terlipat dengan rapi di atas kasur tidur, dan selembar kertas putih yang terletak tepat di sebelahnya. Bei Inah mengambil surat itu dan membawanya langsung ke hadapan Tuan Baskara yang masih berdiri menunggu di ruang makan. Tuan, Nisa ternyata sudah pergi meninggalkan rumah ini tadi malam. Dia meninggalkan surat ini di atas kasurnya untuk Tuan Baskara. Ucap Bei Inah sambil menyerahkan kertas catatan itu kepadanya. Tuan Baskara mengambil kertas itu dari tangan Bei Inah dengan gerakan kasar. Dia membaca sendiri setiap kata yang aku tulis di dalam surat itu. Saat mata Tuan Baskara membaca kalimat yang menyebutnya sebagai laki-laki yang sangat miskin hati nurani, kedua tangannya bergetar dengan sangat kencang. Wajahnya langsung berubah menjadi sangat pucat seperti orang sakit. Dia meremas kertas surat itu dengan kuat menggunakan tangan kanannya. Pada pagi hari itu, gengsi Tuan Baskara masih menutupi perasaannya. Dia membuang kertas yang sudah kusut itu ke atas lantai dan berkata dengan suara kasar, "Biarkan saja perempuan miskin itu pergi mencari masalah di luar sana. Dia hanya seorang pekerja pembantu. Besok pagi kita bisa membayar agen untuk menyewa 10 pembantu baru yang hasil kerjanya jauh lebih baik dari dia." Tetapi ucapan sombong dari mulut Tuan Baskara itu sama sekali tidak pernah menjadi kenyataan. Hari demi hari berganti, dan kehidupan Tuan Baskara perlahan-lahan mulai berubah menjadi sangat berantakan tanpa ada kehadiranku di dalam rumah itu. Tuan Baskara menyewa 3 pekerja perempuan baru dari agen penyalur dalam waktu 1 minggu. Namun tidak ada satupun pekerja yang bisa bertahan bekerja lebih dari waktu 2 hari. Mereka semua menangis ketakutan dan langsung meminta berhenti bekerja karena mereka tidak tahan melihat sikap Tuan Baskara yang terus-menerus marah dan sering melempar barang ke lantai. Mereka juga tidak bisa memasak makanan dengan rasa yang cocok dengan lidah Tuan Baskara. Rumah yang sangat besar dan mewah itu perlahan berubah menjadi tempat yang sangat tidak terawat dan kotor. Daun-daun kering dari pohon besar di halaman depan mulai berserakan memenuhi jalan masuk, karena tidak ada yang mau menyapu dengan bersih. Lantai batu marmer di dalam rumah yang dulu selalu aku pel setiap hari, kini mulai terlihat kusam dan penuh dengan debu. Kaca jendela menjadi buram.
Bei Inah sudah terlalu tua umurnya untuk mengerjakan semua pekerjaan fisik yang berat itu sendirian. Tuan Baskara juga mulai kehilangan selera makannya sepenuhnya. Dia sering membuang makanan yang dibeli dari restoran mahal. Dia hanya bertahan hidup dengan meminum banyak air putih dan kopi hitam yang pahit. Akibat kebiasaan buruk itu, berat badan Tuan Baskara menurun sangat drastis dalam waktu 3 minggu. Wajahnya terlihat sangat lelah karena dia tidak pernah tidur nyenyak di malam hari. Dia juga tidak pernah mencukur rambut kumis dan jenggotnya lagi sehingga penampilannya terlihat sangat kusut. Pakaian kerjanya sering terlihat memiliki lipatan karena tidak ada pekerja yang pandai menyetrika pakaian dengan tingkat kerapian yang dia inginkan. Puncak kehancuran mental Tuan Baskara terjadi pada suatu malam saat hujan turun sangat deras membasahi seluruh kota Surabaya. Malam itu, Tuan Baskara pulang dari gedung kantornya dalam keadaan yang sangat kelelahan. Dia berjalan masuk ke dalam rumah yang keadaannya sangat gelap gulita. Tidak ada satu orang pun yang berdiri menyambut kepulangannya di depan pintu. Tidak ada lagi suara perempuan yang menawarkan air panas untuknya mandi. Tuan Baskara menyadari bahwa kesunyian di dalam rumah itu sangat menyiksa perasaannya. Dia berjalan melewati ruang makan yang kosong dan kotor oleh debu. Tanpa dia sadari secara langsung, arah langkah kaki Tuan Baskara membawanya berjalan menuju ke ruangan kamarku yang berada di dekat bangunan garasi mobil. Tuan Baskara membuka pintu kamarku yang memang tidak pernah dikunci. Ruangan kecil itu sangat kosong, gelap, dan memiliki bau udara yang pengap karena sudah lama tidak dibuka. Tuan Baskara berjalan masuk secara perlahan dan dia duduk di atas tepi kasur tipis yang dulu aku gunakan untuk tidur. Matanya menatap ke setiap sudut kamar yang kosong. Di lantai bagian pojok ruangan, matanya melihat sebuah barang kecil. Itu adalah sebuah jepit rambut plastik murah berwarna hitam milikku yang terjatuh dari sakuku dan tertinggal di sana pada malam saat aku pergi. Tuan Baskara membungkukkan badannya dan mengambil jepit rambut murahan itu dengan tangan kanannya. Saat tangannya menyentuh barang itu, tiba-tiba saja semua ingatan tentang diriku muncul secara bersamaan memukul kepalanya. Dia teringat pada malam saat dia mabuk minuman keras dan pecahan kaca melukai kulit telapak tanganku. Dia ingat aku sama sekali tidak mengeluh kesakitan. Dia teringat bagaimana aku tetap memasak sarapan paginya keesokan harinya dengan tangan yang dibalut perban putih berdarah. Dia teringat bagaimana aku tetap bekerja keras mengepel seluruh lantai rumah meskipun aku baru saja pulang dari acara pemakaman jenazah ibuku. Dia teringat wajahku yang menangis dan memohon sambil berlutut di depannya untuk meminjam uang pengobatan rumah sakit. Namun dia menolak dan menuduhku sebagai penipu dengan sangat jahat. Dan ingatan yang paling menyiksa dada Tuan Baskara adalah kejadian di ruang makan saat acara peringatan itu. Dia teringat jelas saat dia membiarkan mantan ibu mertuanya menampar pipiku dengan keras di depan banyak tamu. Dan dia justru menyuruhku untuk meminta maaf kepada orang tua yang sudah menyakiti tubuhku. Pada malam hujan deras itu, pertahanan harga diri Tuan Baskara akhirnya hancur lebur tanpa sisa. Laki-laki yang memiliki banyak uang dan selalu bersikap kasar itu menangis dengan mengeluarkan suara tangisan yang sangat keras di dalam kamar mantan pekerja rumah tangganya. Dia memegang jepit rambut milikku dan menempelkannya di depan dadanya. Dia memukul kepalanya sendiri berkali-kali menggunakan tangan kirinya. Dia menyadari betapa sangat bodoh dan jahatnya perilaku yang dia lakukan kepadaku. Aku memang laki-laki pengecut yang sangat jahat. Aku merusak hidup perempuan yang paling tulus mengurus kehidupanku di rumah ini. Ucap Tuan Baskara dengan suara yang serak, karena menangis sendirian di dalam kamar itu. Suara tangisan dan penyesalannya malam itu terdengar sangat jelas sampai ke kamar tidur Bei Inah. Bei Inah keluar dari kamarnya dan melihat dari kejauhan bagaimana Tuan Baskara berlutut di atas lantai kamarku sambil terus memanggil namaku berulang kali. Tuan Baskara pada akhirnya sadar bahwa uang yang berjumlah miliaran rupiah dan rumah yang sangat besar tidak memiliki nilai sama sekali tanpa kehadiran seseorang yang memiliki kepedulian di dalamnya. Tuan Baskara baru sadar bahwa dia tidak sekadar merindukan rumah yang bersih, tetapi dia merindukan diriku secara pribadi.
Aku adalah satu-satunya manusia yang mampu memberikan kehidupan nyata ke dalam rumahnya yang mati tersebut. Keesokan paginya setelah malam tangisan itu, Tuan Baskara langsung memerintahkan semua anak buahnya di kantor, semua supir, dan petugas keamanan untuk berhenti bekerja sementara dan menyebar ke seluruh jalanan untuk mencari lokasiku. Tuan Baskara sama sekali tidak peduli pada urusan bisnis di kantornya selama berminggu-minggu demi mencari informasi keberadaanku. Tuan Baskara mencetak kertas foto wajahku dalam jumlah yang sangat banyak dan membagikannya ke semua orang. Dan setelah pencarian panjang yang memakan waktu 1 bulan, salah satu anak buah Tuan Baskara akhirnya berhasil melacak lokasiku dari informasi sopir bus kota yang mengingat wajahku saat turun di terminal kota Mojokerto. Nisa, Tuan Baskara sangat menyesali semua perbuatannya kepadamu di masa lalu. Dia berpesan kepadaku untuk memohon kepadamu dengan sangat agar kamu mau memaafkan semua kesalahannya. Tuan Baskara benar-benar hancur sejak hari saat kamu pergi meninggalkan rumahnya. Tutup Bei Inah di akhir cerita panjangnya sambil memegang kedua tanganku erat-erat di atas meja kayu warung makan itu. Mendengar seluruh penjelasan panjang dari mulut Bei Inah, aku terdiam menatap ke arah luar jalan raya. Perasaanku campur aduk tidak karuan. Aku tidak merasa senang mendengar pria sombong itu menderita karena perbuatannya sendiri. Tetapi di waktu yang sama, aku juga tidak bisa menghapus bekas rasa sakit hati akibat fitnah dan tamparan di dalam ingatanku dengan mudah. Luka di harga diriku terlalu dalam untuk diobati hanya dengan sebuah kata permintaan maaf yang diwakilkan. Aku menarik napas panjang dan bersiap memberikan jawabanku kepada Bei Inah. Aku menarik napas panjang dan menatap wajah Bei Inah yang sedang menangis di depanku. Bei Inah, aku sudah mendengarkan semua cerita yang Bei Inah sampaikan. Ucapku dengan suara yang tenang namun sangat tegas. Tetapi aku minta maaf. Bei Inah, aku tidak bisa memaafkan Tuan Baskara dengan cara yang mudah. Tuan Baskara sudah mempermalukan aku dan menghina harga diriku di depan banyak orang. Tuan Baskara membiarkan mantan ibu mertuanya memukul wajahku dengan sangat keras. Dan kejadian yang paling menyakitkan bagiku adalah, Tuan Baskara menolak meminjamkan uang saat ibu kandungku sedang sekarat di rumah sakit. Uang puluhan juta rupiah itu mungkin hanya uang yang sangat kecil bagi Tuan Baskara. Tetapi uang itu adalah penentu antara kehidupan dan kematian ibuku. Kata maaf tidak akan pernah bisa menghidupkan ibu kandungku kembali. Bei Inah. Bei Inah menundukkan kepalanya. Air mata semakin deras keluar dari mata perempuan tua itu. Bei Inah mengerti perasaanmu, Nisa. Bei Inah tahu rasa sakit di dalam perasaanmu sangat besar. Balas Bei Inah dengan suara yang sangat pelan. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar mendekat ke arah depan warung makan nasi pecel tempat aku bekerja. Sebuah mobil mewah berwarna hitam gelap berhenti tepat di pinggir jalan raya beraspal kota Mojokerto. Aku sangat mengenali bentuk mobil itu. Itu adalah mobil milik Tuan Baskara. Pintu mobil bagian depan terbuka. Seorang sopir laki-laki keluar dari dalam mobil dan membuka pintu bagian belakang. Tuan Baskara turun dari dalam mobil mewahnya. Aku sangat terkejut melihat penampilannya secara langsung pada siang hari yang panas itu. Cerita Bei Inah ternyata sepenuhnya benar. Tuan Baskara terlihat sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisinya pada 1 bulan yang lalu. Tubuhnya menjadi sangat kurus. Pakaian kemeja kerjanya terlihat sangat kusut dan kebesaran di badannya. Rambut kepalanya terlihat panjang dan berantakan karena tidak disisir. Ada banyak rambut kumis dan jenggot di bagian wajahnya. Wajahnya terlihat sangat pucat dan sangat lelah. Tuan Baskara tidak lagi terlihat seperti seorang laki-laki kaya raya yang sombong dan menakutkan. Dia sekarang terlihat seperti manusia yang sakit dan kehilangan arah tujuan hidup. Tuan Baskara berjalan perlahan memasuki area warung makan yang memiliki ruangan terbuka itu. Matanya langsung melihat sosok diriku. Saat dia melihat aku berdiri diam di dekat meja kayu, langkah kakinya langsung berhenti. Mata Tuan Baskara menjadi berwarna merah dan dipenuhi dengan air mata. Nisa.
panggil Tuan Baskara kepadaku. Suaranya terdengar sangat lemah dan bergetar dengan kencang. Aku berdiri diam di tempatku. Aku menatap langsung ke dalam matanya tanpa mengucapkan satu kata balasan pun. Perasaanku sangat bimbang. Aku teringat kembali pada semua kalimat kasar yang pernah dia keluarkan dari mulutnya kepadaku di masa lalu. Aku teringat wajah marahnya yang sangat jelas saat dia menuduhku sebagai perempuan penipu uang. Tuan Baskara berjalan mendekatiku dengan langkah kaki yang terlihat sangat berat. Saat dia berdiri tepat di depan badanku, sebuah hal yang sangat tidak pernah aku bayangkan terjadi. Tuan Baskara langsung menekuk kedua lututnya dan menurunkan badannya ke arah bawah. Tuan Baskara berlutut di atas lantai warung yang sangat kotor akibat debu dari jalanan. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam tepat di depan ujung sepatuku. Semua pelanggan warung dan pemilik warung yang sedang makan langsung berhenti memasukkan makanan ke dalam mulut mereka. Mereka semua melihat kejadian aneh itu dengan rasa sangat kaget. Seorang laki-laki kaya raya yang memakai pakaian mahal sedang berlutut memohon di depan seorang perempuan yang bekerja sebagai pelayan warung nasi pecel. "Nisa, saya memohon maaf kepadamu," ucap Tuan Baskara dengan suara tangisan yang keras. Suaranya terdengar sangat putus asa. "Saya sungguh minta maaf. Saya adalah laki-laki yang sangat kejam. Saya sangat buta. Saya menolak memberikan uang kepadamu pada malam saat kamu sangat membutuhkan uang rumah sakit itu. Saya membiarkan orang tua itu menghina dan memukul kamu di dalam rumah saya sendiri. Saya sangat menyesali perbuatan bodoh itu. Nisa, tolong, maafkan saya. Saya sangat tersiksa dengan semua rasa bersalah yang ada di dalam pikiran saya. Aku melihat tubuh majikanku yang gemetar di atas lantai yang kotor. Dulu, dia yang memaksa menyuruhku berlutut meminta maaf kepada mantan ibu mertuanya di atas lantai batu marmer yang sangat bersih dan mahal. Sekarang, Allah membalikan situasi itu sepenuhnya. Dia sendiri yang datang dan berlutut memohon maaf kepadaku di atas lantai tanah warung yang sangat kotor. Bangunlah, Tuan Baskara. Lantai ini sangat kotor. Celana kain mahal milikmu akan kotor terkena debu dan tanah. Kataku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Aku memundurkan posisi kakiku satu langkah ke arah belakang. Tuan Baskara menolak perintahku. Dia terus menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli dengan celana kotor ini, Nisa. Saya tidak peduli apabila ada orang lain yang melihat saya menangis keras di tempat umum ini. Saya hanya peduli pada kata pengampunan dari dirimu. Saya kehilangan akal sehat semenjak hari kamu pergi. Rumah besar saya terasa sangat sunyi dan gelap tanpa keberadaan kamu di sana. Kamu adalah satu-satunya manusia yang bisa membawa rasa tenang di dalam rumah saya. Saya mohon, Nisa, berikan saya hukuman apa saja, tetapi tolong jangan suruh saya pergi dari hidupmu. Pintanya berulang-ulang kali tanpa memedulikan rasa malu. Aku menarik napas sangat panjang. Aku mengingat kembali masa-masa penderitaanku di rumah sakit sendirian. Semua rasa sakit itu tidak akan pernah hilang dari ingatanku. Tetapi aku juga menyadari fakta bahwa menyimpan kemarahan tidak akan membuat ibuku kembali bernapas lagi. Tuan Baskara, tolong dengarkan ucapan saya dengan baik, kataku sambil melihat wajahnya. Saya tidak akan pernah melupakan kejadian kekerasan malam itu. Rasa sakit akibat perbuatan Tuan sangat membekas di dalam pikiran saya. Tetapi sebagai sesama manusia, saya memutuskan untuk memaafkan semua kesalahan Tuan Baskara dan juga kesalahan mantan ibu mertuamu. Saya sudah memaafkanmu agar saya bisa hidup tenang dan damai di kota ini. Tuan Baskara mengangkat wajahnya menatap ke arahku. Matanya terlihat menjadi sedikit lega saat dia mendengarkan keputusanku. Dia menggunakan lengan kemejanya untuk mengusap air mata di pipinya. Terima kasih, Nisa. Terima kasih banyak karena kamu sangat baik. Apakah kamu mau kembali ikut bersama saya dan Bi Inah pulang menuju rumah di kota Surabaya pada hari ini? Saya berjanji akan membayar uang gajimu dalam jumlah berapapun yang kamu minta.
Saya tidak akan pernah membiarkan ada orang lain yang merendahkan kamu lagi. Saya berjanji akan selalu memberikan perlindungan kepada dirimu. Aku langsung menggelengkan kepalaku dengan sangat tegas. Tidak, Tuan. Saya memang memaafkan kesalahanmu, tetapi keputusan itu tidak berarti saya bersedia kembali bekerja di dalam rumahmu. Saya menolak tawaranmu itu secara langsung. Saya sudah memiliki pekerjaan baru di warung ini. Gaji saya di sini memang sangat kecil. Tetapi di warung kecil pinggir jalan ini, pemilik warung dan pelanggan menghargai saya sebagai seorang manusia. Saya tidak akan pernah menukar harga diri saya dengan uang gaji tinggi dari Tuan Baskara lagi. Mendengar penolakanku tersebut, Tuan Baskara langsung terdiam. Dia menyadari fakta bahwa dia sama sekali tidak bisa menggunakan uang untuk membeli keputusan hidupku. Perlahan-lahan, Tuan Baskara berdiri dari atas lantai. Celana kain berwarna hitam miliknya sudah dipenuhi oleh kotoran putih dari debu tanah warung. Dia berdiri lurus menghadapku. Saya mengerti, Nisa. Saya pantas menerima semua penolakan yang kamu berikan, kata Tuan Baskara dengan nada suara yang sangat pasrah. Saya tidak akan memberikan paksaan kepadamu untuk kembali bekerja membersihkan rumah saya. Saya tahu uang saya tidak ada fungsinya bagi dirimu. Tetapi, izinkan saya membuktikan bentuk penyesalan saya kepadamu di masa depan. Jika kamu tidak mau kembali ke rumah saya, maka tolong izinkan saya yang datang berkunjung ke tempat kerjamu ini. Izinkan saya menjadi pelanggan makanan di warung nasi pecel ini. Berikan saya satu kesempatan untuk mengenal kamu kembali. Bukan sebagai majikan yang memerintah pekerjanya, tetapi murni sebagai dua orang manusia yang saling menghargai. Aku melihat tingkat keseriusan yang sangat tinggi di matanya. Aku tidak melihat ada sisa kesombongan sama sekali di dalam wajah laki-laki itu. Aku berpikir sebentar. Aku tidak memiliki hak sama sekali untuk memberikan larangan kepada seseorang yang ingin membeli makanan di warung umum. Warung makan ini bebas terbuka untuk siapa saja. Tuan Baskara, siapa saja boleh datang untuk makan dan membayar di sini. Jawabku dengan kalimat yang pendek. Tuan Baskara membentuk senyuman untuk pertama kalinya pada hari itu. Senyumannya terlihat sangat natural. Terima kasih banyak, Nisa, ucapnya dengan pelan. Tuan Baskara kemudian memutar tubuhnya dan berjalan menuju meja kasir. Dia memesan 1 porsi nasi pecel lengkap dan 1 gelas teh panas. Dia duduk di sudut warung kayu, memakan makanan sederhana itu menggunakan sendok dengan sangat cepat, seolah itu adalah makanan yang paling enak yang dia makan selama 1 bulan terakhir. Semenjak kejadian di siang hari itu, rutinitas kehidupan terus berjalan. Aku tetap bekerja dengan sangat rajin membuat sambal dan melayani banyak pembeli di warung nasi pecel kota Mojokerto. Namun setiap hari Jumat sore hari, mobil mewah berwarna hitam gelap milik Tuan Baskara selalu datang berhenti di depan warung makan kami. Tuan Baskara selalu datang sendirian tanpa ditemani supir. Dia selalu memakai pakaian biasa yang bersih dan rapi. Dia memesan makanan, membayarnya dengan uang pas, dan pada beberapa kesempatan dia secara langsung membantuku membereskan piring sisa makanan yang kotor ke area pencucian di belakang tanpa peduli jari tangannya menjadi kotor. Sikap suka membentak dan sikap pemarah milik Tuan Baskara benar-benar hilang seluruhnya. Dia tidak pernah lagi mengucapkan kalimat yang merendahkan status diriku. Tuan Baskara belajar dengan nyata untuk menghargai pekerjaan orang kecil sepertiku. Kami sering berbicara bertukar pikiran mengenai masalah kehidupan sehari-hari secara wajar, dan bukan lagi komunikasi tentang memberikan instruksi pekerjaan. Rasa sakit di dalam ingatanku perlahan-lahan mulai berkurang dan hilang seiring berjalannya waktu. Aku menyadari bahwa keputusanku untuk pergi secara rahasia dari rumah mewah itu tidak hanya berhasil menyelamatkan harga diriku sendiri, tetapi keputusanku itu juga berhasil mengubah seorang laki-laki kaya raya yang angkuh menjadi manusia yang memiliki nilai kesopanan dan rasa saling menghormati yang tinggi kepada sesama manusia. Aku hidup dengan bebas tanpa tekanan, bekerja mengumpulkan uang halal dengan kondisi mental yang tenang,
Dan Tuan Baskara secara konsisten terus membuktikan perubahan sikap baiknya kepadaku pada setiap minggu di warung kota Mojokerto.